Ditolak rujuk, seorang pria di Luwu Utara, Sulawesi Selatan menculik dan menyetubuhi mantan istrinya di sebuah gubuk. Tak membutuhkan waktu lama, polisi pun menangkap pelaku dan satu rekannya. Seorang laki-laki berinisial IR berumur 56 tahun ditangkap polisi karena menculik dan memperkosa mantan istrinya sendiri. Pelaku diringkus oleh tim Resmo Polres Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Selain IR, polisi juga meringkus AT, rekan pelaku yang ikut membantu pelaku menculik dan menyekap korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku memperkosa korban di sebuah gubuk di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Pemerkosaan dilakukan dengan tujuan mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk demi 3 orang anaknya. Penculikan berawal saat korban sedang berjualan sayur di pasar. Ketika pulang, korban tidak menyadari dirinya dibuntuti oleh suaminya menggunakan mobil. Di pertengahan jalan pulang, korban dihadang mobil pelaku dan dipaksa masuk ke dalam mobil. Kemudian dibawa ke sebuah gubuk di wilayah Luwu Timur. Korban disekap di dalam sebuah gubuk dan diajak rujuk pelaku. Saat korban menolak, pelaku malah menyetubuhi korban. Akibat kejadian ini, korban SM 37 tahun masih trauma dan sedang menjalani pemulihan psikis. Korban adalah mantan istrinya, saat ini sudah resmi bercerai, disekap di sebuah gubuk di Desa Kawata di wilayah hukum Luwu Timur di sebuah gunung. Ya. Pelaku diduga berjumlah 5 orang, dua orang sudah kita tangkap, inisial IR sebagai mantan suaminya dan inisial AT yang membantu melakukan tindak pidana ini. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus untuk mengejar 3 pelaku lainnya yang saat ini masih buron. Sikap tak terpuji dilakukan seorang ayah yang memaksa anaknya yang berusia 2 tahun menghisap rokok di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Tindakan tersebut dilakukan untuk menarik perhatian mantan istrinya agar mau diajak rujuk. Inilah foto-foto tangkapan layar ponsel saat seorang balita berusia 1 tahun 11 bulan dipaksa menghisap rokok oleh SM, ayahnya sendiri di Labuan Batu. Foto tersebut diungkap mantan istri SM saat ia menerima panggilan video dari mantan suaminya. Kesal dengan ulah dan tindakan tak terpuji mantan suaminya, sang ibu dari balita tersebut melaporkan ke polisi bersama sejumlah barang bukti tangkapan layar panggilan video miliknya. Pada polisi, SM mengaku memaksa buah hatinya menghisap rokok saat panggilan video agar mantan istrinya mau rujuk. Akibat perceraian, SM dan mantan istrinya mengasuh buah hati mereka bergantian. Pasca tindakan tak terpuji SM, kini buah hatinya diasuh ibu kandungnya. Dari Satreskrim Polres Labuhan Batu melakukan patroli sel. Ya, di sana ditemukan postingan seseorang yang memberitahukan bahwa telah terjadi dugaan kasus terhadap anak yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang diduga adalah ayah kandungnya. Memang yang terbaik dia sudah kembali kepada ibunya, namun demikian kita tetap harus memberikan dukungan sosial, artinya membuat dia nyaman dulu gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan melakukan intervensi sejauh mana sebenarnya pengaruh perlakuan yang salah dari ayahnya gitu. Artinya jangan sampai anak ini mengalami trauma. Polisi akan menjerat pelaku dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Hanya karena ditolak rujuk, seorang pria di Bungo, Jambi tega menganiaya mantan istrinya hingga terluka di wajah. Pelaku mengaku ingin membuat korban cacat agar tidak ada lagi laki-laki lain yang bisa memilikinya. Informasi ini sekaligus menutup realita hari ini. Saya Bernadetta Ginting undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Hanya karena ditolak rujuk,
Seorang pria di Bungo, Jambi bernama Rido Awal Pajri tega menganiaya mantan istrinya bernama Siti Suci Rohani hingga korban terluka di bagian wajahnya. Penusukan terjadi saat pelaku mendatangi rumah korban dengan alasan ingin mengambil kartu tanda penduduk miliknya yang disimpan di dalam kamar korban. Tibanya di kamar korban, pelaku yang emosi terhadap korban karena ditolak untuk kembali rujuk langsung menganiaya korban dengan senjata tajam yang dibawanya ke arah mata korban. Setelah menganiaya korban, pelaku kabur ke rumah orang tuanya sementara korban mengalami luka sobek di bagian wajahnya. Akibat penganiayaan tersebut, korban langsung dibawa ke rumah sakit oleh warga sekitar. Polisi yang mendapat laporan keluarga korban akhirnya menangkap pelaku di rumahnya bersama barang bukti pisau yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui pelaku awalnya berniat membunuh korban. Karena ragu, akhirnya pelaku hanya ingin korbannya cacat agar korban tidak bisa dimiliki orang lain. Melakukan upaya kekerasan dalam rumah tangga ini dikarenakan merasa cemburu karena pisah ranjang, kemudian ingin rujuk kembali dengan modus operandi ingin mengambil KTP. Setelah masuk ke dalam rumah, saat korban berusaha mengambil surat-surat, pelaku dengan sudah mempersiapkan alat benda tajam itu melakukan penganiayaan, mengalami luka-luka di muka. Saat ini pelaku beserta barang bukti pisau yang digunakannya untuk menganiaya korban telah diamankan di Polsek Jujuhan Ilir. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Terjadi kecelakaan